Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Liridha'illahi ta'ala ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli ibadihi syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadrati ikhwanihi jamil anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin wal awliya'illahi arifin, khususan ila hadrati asy-syekh al-imam Ahmad Tajuddin ibn Athaillah as-Sakandari wa usulihi wa furu'ihi wa ahli silsilatihi syai'ulillahi lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadrati walidina wa walidikum wa masyayikhina wa masayikhikum wa ustadzina wa ustadzikum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat kafatan amadan syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa hadiyatul Fatihah, khususan jamaah majelis ta'lim di hadzal majlis bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min nikmatin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Seperti biasanya ikuti suara saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairil asma. Bismillahi rabbil ardi was sama. Bismillahilladzi biyadihi syifa. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi summu walada. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibnu Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahuda wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan
وتخذرنا بعبادك الصالحين في دنياي وأخرانا وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأدهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله وبعد. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Mukimuddin Perumahan Kosagra rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bersama kembali berkumpul di Masjid Mukimuddin. Bersama-sama kita penuhi perintah Allah, yaitu ibadah mahdhah, sholat fardu subuh, dan ibadah sunnah yang mengiringinya, serta kegiatan rutin pengajian subuh atau kuliah subuh, kajian kitab Al-Hikam atau iya. Mudah-mudahan niat kita bersama ini diiringi rahmat, ridha dan barokahnya Allah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga selalu tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah biqauli Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Langsung ngaji pelajaran kajian kitab Al-Hikam. Sekarang masuk nomor kajian 167. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala muallif Asy-Syaikh Al-Imam Ahmad Tajuddin Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu. Rubbama stahyal arifu ayyar fa'ahajatahu ila maulahu liktifaihi bimasyiatihi fa kaifa la yastahi ayyar fa'aha ila khaliqatihi. Ada kalanya seseorang yang sudah makrifat kepada Allah, orang arif itu merasa malu memohon, meminta hajatnya kepada Tuhannya. Kenapa kok malu? Karena ia sudah merasa puas dengan kehendaknya, yaitu kehendak Allah. Maka bagaimana tidak akan merasa malu meminta hajatnya kepada makhluknya Allah. Ini ngaji membahas masalah adab. Karena kitab Hikam itu domainnya, wilayahnya adalah memperbaiki perilaku kepada Allah, perilaku kepada sesama hamba Allah. Nah, perilaku itu namanya adab. Nah, adab itu dalam konteks tertentu lebih utama dan lebih pertama daripada ilmu. Saya berikan pencerahan. Banyak orang itu bisa menguasai ilmu tapi tidak punya adabnya berilmu. Ada orang itu masuk masjid saja butuh adab. Karena yang kita masuki ini Baitullah. Disebut Baitullah artinya tekstualnya itu rumahnya Allah. Lalu jangan dilogikakan bahwa Allah itu adanya di dalam masjid. Ini salah. Salah besar ini. Sama dengan memahami teks hadis yang salah itu. 2/3 malam Allah turun ke bumi. Berarti sebelum 2/3 malam Allah belum ada di. Ya salah besar ini. Berarti ada ruang kosong dari Tuhan itu ada. Ini kesalahan fatal. Dan itu dipertahankan dan didakwakan oleh ustadz-ustadz yang ilmunya hanya sampai di situ itu. Masuk medsos itu.
Nah, kalau 2/3 malam Allah turun ke bumi, berarti sebelum itu di bumi belum ada musyrik sama. Yang namanya turun itu bukan wujudnya Allah mudun, tapi Allah menurunkan rahmat. Gitu loh. Sama dengan yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Jangan dibayangkan Allah punya tangan, salah itu. Yang nama yadun itu dimaknai kekuasaan. Loh, saiki kakek belajar agama katanya kembali pada Quran hadis tambah salah. Soalnya cara memahaminya salah, apalagi ketemu guru yang salah. Hati-hati sekarang ini, banyak pembeloan kebenaran. Lanjut. Ada kalanya atau kadangkala boleh jadi, bisa mungkin orang itu yang sudah kenal Allah, sudah makrifat kepada Allah, hatinya dijaga, merasa malu meminta kebutuhan kepada Allah, itu merasa malu. Ini sedikit kontradiktif ini. Loh, katanya disuruh minta, sekarang kalau minta kok malah merasa. Lah makanya ngaji yo, cek ngerti ngaji yo. Orang yang sudah mengenal Allah, dalam tanda petik orang yang telah mencapai kedekatan dengan Allah, dengan kedekatan yang sempurna, minal muqarrabin, minal muhibbin, minal arifin, ini kelompok orang-orang yang sudah kenal Tuhan, kenal Allah. Ia itu malu, lapo sih aku njaluk. Kalaupun ia itu berdoa, bukan tujuannya minta hajatnya dituruti. Sebab Allah, tolong niki didengarkan dengan ojo setengah ngantuk. Wis sampeyan sik ngantuk. Lho ngaji kula niki pancen ngaji rasa, ngrungokno ambek dirasakno. Kalaupun kita itu munajat berdoa, ini di Masjid Muqimiddin kan doanya sendiri-sendiri, tidak dipimpin imam. Sampai jangan punya anggapan bahwa Allah akan memberi kalau kita minta. Ini kan namanya hukum kausalitas. Salamu dewe kagel njaluk, makanya gak. Itu kalau manusia kepada manusia. Allah itu mengerti apa yang kita butuhkan. Diminta atau tidak diminta, Allah tahu. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apapun yang kita lakukan ini. Sak kerenteke ati lho Allah ngerti. Tapi kenapa kok masih disuruh berdoa? Berdoanya itu dalam rangka untuk mewujudkan hak ubudiyah. Melaksanakan perintahnya Allah, bukan memaksa Allah untuk menuruti keinginan kita. Ini ngaji kitab hikam itu mending no ati ya ndok kene iki. Kenapa di pasal 1 dulu diingatkan jangan menyandarkan yaitu pada amal. Akhirnya muncul ketika yaitu apa yang menjadi keinginan tidak keturutan, orang menjadi putus asa. Lah putus asa itu dosa. Putus asa adalah, lo ngerti, itulah Umairah itu. Mau ngerti? Nah sekarang bagaimana sikapnya orang yang sudah makrifat kenal Allah itu di dalam masalah yaitu mengapresiasi kebutuhan hidup atau keinginan atau hajat. Kitabnya dibaca lagi. Bisa mungkin ada kala orang yang sudah makrifat, orang yang kenal Allah, orang yang kedekatannya dengan Allah sudah bagus, hatinya merasa malu untuk meminta kebutuhan hidup kepada Allah. Kenapa? Karena ia sudah merasa puas, merasa puas. Ini kondisi batin stabil ini. Merasa puas. Merasa puas dengan apa? Dengan yaitu iradatullah, kehendak Allah.
Bahasa saya ini ustadz mengajar, ngaji hikam, mengalir dalam takdir. Urip iku ngelakoni takdir dhewe. Nek wong sing paham ngene, urip iku gak iso stres, gak iso tegang, gak iso galau. Karena yang terjadi atau tidak terjadi itu kehendak lu. Belajar untuk bisa memahami begini itu tidak mudah. Yang ada komplain. Mesti ngene, apa kok dadi bareng ngene? Ngoten niku nggih. Kurang apa aku sembahyang jamaah rutin. Sampai gak ana jamaah teko, pertama kali aku wis teko. Aku wis sembahyang sunat wiritan, tapi nyatane uripku ya sik soro. Sing disalahno iki sapa? Yang dikomplaini siapa? Monggo sampeyan jawab sak iso-isone. Gede-gedene dosa yaitu nyalano Gusti Allah. Sampeyan rungaken. Sampeyan kira ngomong ngoten gak dosa. Kita menolak ketetapan Allah. Iman kita sudah mulai kotor, bahaya. Ingat puncaknya iman itu ada 3. Sakmina kene sak masjid iki ngaku beriman kabeh, tapi belum tentu iman sampean memuncak pada tingkat maksimal, belum. Nomor 1, ya apa cirine, tandane? Aja mengukur casing cong. Dibungkus kaya wong ahli ibadah, tibake imannya masih tingkat, yaitu grassroots. Apa grassroots itu? Suketeki menele. Nomor 1 cirinya iman pemuncak niku adalah hubbillah, termasuk hubbi Rasul wa hubbi khalqillah. Di hati ini memiliki rasa cinta kepada Allah, kepada Rasul, dan menyintai semua makhluknya Allah. Jangan membeda-bedakan makhluk. Orang menyiksa binatang itu tandanya tidak ada rasa cinta dengan makhluknya Allah. Kadang-kala anak kucing nyolong kelotok ning ndasine dituwutuk. Piro regane sirahe kucing mek kelotok iki? Makane ana wong ahli ibadah mlebu neraka, ana wong ngekeki mangan asu, anjing masuk surga. Sering itu dicontohin, tapi nek ngono ngaji jangan menyimpulkan nek gak pinter. Oh nek ngono gak usah ibadah, sing penting ngekeki mangan. Ya ngene ngajine ngantuk yang ini gitu gini. Gak usah sembahyang, sing penting ngekeki mangan asu. Iki jenenge tekstual. Konteksnya bagaimana? Ada orang disebut pramunikmat, paham? Pulang dari operasi apa? Kerja apa? Dunia. Pramunikmat itu kerja apa? Ya dodol nikmat. Tidak melihat ada anjing di bibirnya sumur, kehausan, ingin minum tidak bisa karena airnya ada di dalam sumur. Kemudian apa? Hatinya si pramunikmat ini ia digerakkan oleh Allah. Itu namanya iradatullah, ngono lho. Dadi urip ono kerentek. Nek bahasa ngaji kitab hikam namanya khatirul qalbu. Kerentek. Aku sakno rek kasihan delok anjing. Akhirnya apa? Ya apa carane njukukno banyu. Akhirnya sepatunya PSK itu dilepas, ditaleni, buku bahasa wong kosakra, ditaleni tali rafiyah ngoten lho. Digawe njukuk banyu ndak oleh sumur, diangkat lalu sepatunya ada air yang tertampung itu diletakkan lalu anjingnya minum air itu. Anjing terselamatkan dari kehausan. Paham? Wongi PSK anjing najis. Rungokno iki ngomong iki. Apa krana najis dianggap najis terus gak perlu ditolong?
Apa dianggap ghairul Islam, durung mlebu Islam, duwe tangga beda agama, enggak perlu dibantu. Lah apa ngewangi kuno? Iku dudu wong Islam kok. Ana pikiran ngene iki? Ana? Kita harus menolong yang sesama muslim. Depan umat, jajar umat non muslim. Dalam kondisi ia mengalami kesulitan dan kita bisa bantu. Lalu kita tidak mau bantu. Iki jadi contoh yang kedua. Nek wis ngaji kamu gak beda-beda no makhluknya Allah. Biarpun imannya beda, itu tetap makhluknya. Sampeyan nek gombel wong rungokno. Kita sesama muslim, seakidah, bagus. Tamal jangan meremehkan orang yang siapa tahu hati kita dibalik oleh Allah. Yang begitu berubah jadi kufur, jadi kafir. Yang sekarang posisinya masih belum Islam diberi hidayah, lalu masuk. Contoh satu, PSK menolong anjing kehausan. Kedua, ahli ibadah sholat jamaah rutin, gak pernah, tapi masalah melok ngaji gak lu. Soalnya akeh wong sholat jamaah iku sergep melok ngaji gak sergep. Mari salam. Munio, mari salam. Ya enggak apa-apa, mungkin sudah merasa pinter, ilmunya sudah. Merasa pinter itu salah. Merasa ilmunya sudah banyak itu salah. Sapiro akeh. Ini saya bicara apa ada. Padahal sholat tanpa ilmu tidak diterima. Ngaji masih ilmunya belum dikerjakan bisa diterima. Yaitu ibadahnya mencari ilmu. Ada orang ahli ibadah. Lah kok neng embong iki lho mlaku mlebu masjid atine kerentengen. Wong sak perumahan iki gak iso kaya aku. Aku iki lho ahli jamaah. Ahli apa dikira nek atine muni lambene meneng Gusti Allah gak ngerti. Apa yang terjadi? Dulu kan pernah kisah ini menginspirasi saya baca dalam salah kisah hikmah. Ahli ibadah ketemu PSK. Masih pengen di tengah jalan. Masalah jenis fadilah ibadah. Wong Buddha nang masjid. Panas tak kayak sekarang cuaca ekstrim. Ada mendung di atasnya. Nah, ketika di jalan ketemu apa? Ketemu apa? Pramun imat ingin tobat tidak tahu jalannya. Akhirnya alhamdulillah ada Pak Ustadz, ada Pak Kiai. Assalamualaikum. Yang jawab, waalaikumsalam. Jawaban salamnya menggambarkan rasa. Nek, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ngoten berarti apa? Ambek gini, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya beda gak? Beda gak? Makanya sampai jawab salam iku ojo medit-medit. Coba mau sore tuwek-tuwek ini dites. Assalamualaikum. Rodok bareng tapi gak krungu kabeh. Nuwun sewu. Kalau kita menjawab Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngoten niku kedekatan batin sudah masuk. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya apa rasanya? Ya apa rasanya? Bahasa itu rasa. Akhirnya apa? Kamu jangan mendekat ke saya. Kamu adalah sampah masyarakat. Kamu hina. Kalau nyebut kamu hina berarti saya mulia. Rumangsa awake mulya mengatakan orang lain. Apa yang terjadi saat itu? Keputusan Allah terjadi. Sang PSK ini nangis, ya Allah, seiring Allah, masih PSK sih di pangeran padha. Kenapa saya ini kok begini? Sudah sampah masyarakat. Saya kepin tobat tak tahu caranya. Ada seorang ustadz berjalan menuju ke tempat ibadah, saya dekati, saya malah tambah dihina, ya Allah. Rintiannya PSK didengar oleh Allah. Kesombongannya ahli ibadah didengar oleh Allah. Mari kita delok wong kok sagra iki potongane model ya apa.
Akhirnya mendung itu pindah gini. Sang PSK dinaungi awan gak kepanasan. Sang ahli ibadah langsung ke pemanasan, ke tempat ibadah lari-lari. Ini belum akhirat, ini masih di terjadi. Tapi jenengan kalau dengar cerita inspirasi hikmah begini, jangan menyimpulkan. Oh nek ngono apik PSK gini bang. Wakil sak perumahan dadi PSK kabeh. Ya keliru mana ngeten ini. Ini bukan masalah status orangnya. Suasana batinnya orang ini nggak sama. Yang satu merasa rendah diri, dosa, yang satu merasa suci dan mulia. Paham? Merasa ini adalah olah perasaan dan itu isinya kitab kita. Orang yang sudah kenal Allah minta kepada Allah itu ada yang merasa malu, berarti ada yang enggak. Lapo aku sing njaluk, wong wis dikeki kok sik tak njaluk. Ya nemene awakku iki. Lah niku wong bener iku. Makanya kalau kita sudah ngaji hikam, bukan dilarang tapi mulai belajarlah untuk berobat. Jangan minta rezeki. Tak ulangi mana iki? Direkam iki untuk masuk YouTube. Jangan meminta rezeki. Mulai goncang wong iki. Wis aja ngaji napa saya keliru kabeh. Gak oleh njaluk. Tapi mintalah rezeki yang diberikan Allah itu dibarokai, diberkahi Allah. Bukan rezekinya. Karena rezeki itu sama dengan umur. Itu namanya jatah hidup. Paham? Padahal kok bingung ini. Makanya ngaji sampai dipikir Pak Bu. Mikir merenung isi ngaji niku ngalano ibadah sunat semalam suntuk. Karena apa? Quran sudah berbunyi lah. Kalau sampean nggak percaya Quran, iman sampean masih bermasalah. Ya apa Quran ini menika? Wa ma min tabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Apapun makhluknya Allah yang berjalan di atas bumi ini rizkinya sudah dijamin oleh berarti napa niku? Jatah. Lah, rizki itu masuk jaminan. Maka nggak perlu kita ngoyok Tuhan untuk menulis kita. Ya Allah, kenapa hidup saya kok susah? Ya Allah, berikanlah saya mohon rezeki yang banyak, yang cepat. Nafsu kabeh iki. Tapi nek ngene Ustaz, kula mboten nyuwun rezeki, tapi nyuwun sugih. Ada ndak? Citakoni jamaah ngaji hikam iki. Iki golongane wong sugih ta melarat iki? Sing jujur. Sampai ini sugih ta melarat? Model kok jawabe setengah-setengah. Sampai niki termasuk sugih apa melarat? Nek sugih berarti sampean iku wis gak butuh apa-apa. Takoni, temen gak butuh apa-apa? Temen? Nek melarat berarti sampean butuh. Tapi butuhnya kepada siapa? Ini hikam. Saya tetap pikir butuh kepada Allah. Itu yang benar. Tapi hati saya belajar kaya. Kaya hati, gak ndek apa-apa tapi hati ini merasa puas. Lah dibalik lagi, sembarang duwe hati ini gak tahu puas. Ayo milih apa? Duwe gak puas, gak duwe puas, milih ndi? Aku nek ngaji tak pancing tak takoni. Gak duwe apa-apa tapi puas, sembarang duwe tapi gak puas. Sampean milih ndi? Lho kata temenan duwe apa-apa dan para jamaah, sebab manusia itu nek merasa duwe apa-apa itu salah. Lho kok salah mana Ustaz? Semua yang ada ini bukan milik kita. Kalau milik kita tidak akan bisa hilang.
Dan tidak akan yaitu bisa dengan kita. Nyatanya ada orang disebut bekasi wong sugih, berarti wong saiki wis gak wis bekas kok. Makanya dari tiang gak usah kepencut kesemsem ndelok tanggane wambah sugih durung karuan atine sugih. Betul? Ayo sembarang duwe saben ketemu ya sik sambat. Lah tanggoku sebelah iki wis biasa-biasa. Hati wis pensiunan pisan. Muni wis gak tau sambat semeneng ae. Pertanyaane, sampean ngarani sing bahagia ki sing ndi? Lho mikir Ceng. Sing bahagia sing ndi? Ya sing gak sambat. Lah saiki duwe sembarang kalir gak sambat. Alhamdulillah. Gak duwe apa-apa gak sambat. Lho kok siji? Belajar nempakno ati ku akeh. Makane padha karo wong lungguh. Wong lungguh iku padha tapi beda. Nek duwe sandaran aman. Contoh sing lungguh sing ning tembok aman. Gak mungkin roboh. Contohnya kula diparingi kursi aman, gak mungkin geblak. Mboten mungkin. Lho ngeten. Lah sing paling penting namanya hidup itu mencari sandaran. Lah sandaran kita ini seringkali keliru. Wong bersandar kok dengan namanya pangkat jabatan, pensiun ya gak ono kekuatan. Bersandar kok kepada materi harta kekayaan. Pailit melarat ya gak punya kehormatan. Bersandarlah hati kepada sang pemiliknya hati. Sinten? Gusti Allah. Sekarang mari dibaca Syarah Hikam. Jadi kenapa orang yang makrifat itu ada yang merasa malu memohon hajatnya kepada Allah? Karena ia sudah merasa cukup dengan ketetapan kehendaknya Allah. Ngeten iki jenenge rohani stabil. Ana wong mari enak jatuh dek. Dagang mari jaya oleh keuntungan besar lalu rugi besar. Orangnya tenang. Loh kok tenang? Ya apa-apa lah. Namanya hidup kan mesti begini. Ada keberhasilan, ada kegagalan. Ada sukses, ada loh, belajar ngeten ya apa sama? Angel gampang. Juara seret, pensiun tek. Kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, hanya ada pensiun. Si alhamdulillah ada ono sing gak oleh plus teman. Tapi yang tenang. Lah tenang ini dibaca dari wajah dan hatinya karena ada sebab wajah adalah cermin hati. Kados puni kabare alhamdulillah saya banyak waktu saya sudah pensiun. Dia tidak akan cerita, iya tapi gak enak pensiun ini. Bayaran itu widik. Mulai sambat maneh. Kerja sambat wis pensiun. Kira-kira sing wis gak iso sambat itu lha Munia, wis gak sambat apa? Ya budal. Makanya kok nok masjid sambat, ketemu nang embong sambat. Uang kok isine ngersu lah. Ini rohaninya goncang. Masya Allah, kuat. Tak ceritani sampean iki. Kula niki mantun asal tamu. Rodok lumayan atau teko Jakarta. Seorang pengusaha besar, hatinya goncang. Duit nyekel donya sak kelombrok, atine ngeten. Saiki tak takoni, wong kok sagra iki duwe akeh atine tenang, apa termasuk gak duwe duit atine goncang? Apa duwe duit tapi tenang? Ayo jawab apa? Napa Bu? Jawabannya apa? Oh, duwe-duwe atine tenang, alhamdulillah. Lah terus ditakoni terusane. Nek sampean remoso duwe-duwe terus duweke sampean gawe apa? Ayo jawab apa? Nggih kula tabung Ustaz untuk masa tua. Lha apa sampean durung tuwek sampean iki? Oh, duit dilebokno tabungan ae dipakai untuk masa. Lha sampean durung tua to sampean. Roro loro
dikuras gawe berobat duwike mumpung durung dikuras ambek musibah monggo duit iku nang didum-dum ngoten. Masjid Mukimuddin sampean paringi. Nek perlu duit kakean, nek waktu kuliah subuh kula ngeten niki sampean nang masjid nggawa duit sing akeh. Padha ana amplop. Engko setiap jamaah mulai sampean jak salaman. Pakai amplop, tapi amplopnya ana isine nggih. Kira-kira sampai ini mati, masya Allah, sampai didungakno, monggo didungaken arwah almarhumah almarhum, orang itu dermawan. Coba sampai medit mati loh, coba. Wong iki lho masalah nampa men medite. Terus sampai dikongkon ndungakno ngono, ya gelem tapi lah atine gak los. Alah. Tak wacana Fatihah sak karepku bak ketrima bandha. Lauta lho niku enten cerita lucu kula niki ngaji di tempat lain. Ada orang jauh lah. Dia datang ke rumah anaknya untuk ikhtiar berobat. Karena sudah keluar masuk rumah sakit di satu provinsi enggak saya sebut namanya. Belum ketemu tombol. Akhirnya dipanggil anaknya, diberobatkan di tempat tinggalnya anaknya di daerah sinilah. Tapi orangnya agamanya bagus. Lalu dipertemukan dengan saya oleh takmir masjid. Mbak ini Pak Yainya yang ngajar ngaji di masjid. Oh nggih Pak Yai, kula niki mriki tetirah, ngerti tetirah? Berobat ngeten-ngeten. Kali nyuwun pangestunipun doa keberkahan. Percaya dhewe percaya, mangene percaya. Salintune kula ikhtiar secara medis, kula nyuwun barokah dongae Pak Kiai. Kali jamaah sedaya. Ya kula jamaah-jamaah teka, ati kula los. Soale wangi ora do lumayan. Kadang kala ono, gak tahu sapa masjid lho nek mati njaluk disembayang ndok masjid. Kok masjid iso ngomong lak ngene sampean sapa kok mrene? Banyak orang itu merasa terhormat mulia ketika jadi mayit minta disolati di masjid. Tapi waktu hidupnya tidak pernah. Bahasa kitab gak isi namanya. Isi sampai sapa? Isi sampai sapa? Sampai Pak Bambang. Pak Bambang kan tak miring. Mboten malulah kepada Allah. Gak pernah masuk Baitullah waktu gak ono nyawani jaluk disolatin kok ngene. Nah, hidup itu perlu pembiasaan. Orang baik dibiasakan baik. Lanjut. Sekarang dalam Syarah Hikam ada keterangan ngeten. Di antara adab adalah tidak meminta dan tidak memohon kepada selain Allah. Ini namanya njogo hati. Di antara adabnya manusia di dalam yaitu memenuhi kebutuhan hidup, tidak akan minta sesuatu kecuali itu hanya kepada, karena selain Allah tidak akan bisa memenuhi hajatnya manusia. Niki tauhid ngeten niki. Namun bagi orang yang sudah dekat dengan Allah, ia ridho dengan ketetapan dan kehendak Allah, maka ia tidak mau meminta kebutuhan hidup kepada Allah, karena Allah sudah tahu yang kita butuhkan. Nah, noto hati ngeten niki perlu belajar. Kalaupun kita itu tetap memohon, jangan menjadikan permohonan kita menjadi sebab Allah menuruti keinginan. Ini salah. Tapi tetap berdoalah untuk memenuhi kewajiban perintahnya Allah. Berdoalah kepadaku. Ngerti nggih? Jadi kalau kita berdoa itu banyak diperintah oleh Allah, ya berdoa saja. Makanya ono istilah ngaji mending wong ndonga iku nek mari diwaca utawa ngamini donga wis cepet nang lalekno. Aja dieling-eling. Sebab nek wis lali iku tandane mewujudkan kewajiban memohon. Tapi nek dieling-eling kesannya setelah menyampaikan proposal menunggu balasan. Cik kurang ajar menurut Tuhan, engkau kan tahu
Sekarang ini kondisinya panas Tuhan. Nyambut gawe angel, masa kau lupa dengan aku? Kau kurang ajar ya. Jadi orang yang lesannya rusak itu sebab hatinya kotor. Hikam menjernihkan hati pun. Sahal bin Abdullah, ini orang-orang yang sudah ditulis dalam syarah kita hikam, ini orang yang sudah kenal Allah. Min jumlatil arifun, min jumlatil muqarrabin, wong sing idek nang pangeran. Ia mengatakan, tiada suatu nafas atau hati melainkan diperhatikan oleh Allah. Sama rungokno. Ngene iki lho. Ngene iki. Bernapas, keluar masuk, kerentek hati, katanya Syekh Sahal bin Abdullah itu diperhatikan oleh Allah. Pada tiap detik Allah selalu memperhatikan, baik siang maupun malam. Maka apabila Allah melihat di dalam hati seseorang itu ada kebutuhan kepada selain Allah, iki mulai belajar jejekno kaya kan. Nek ana ati, ana kerentek, yaiku duwe keinginan dan merasa yakin yang bisa memenuhi keinginan ini selain Allah. Apa katanya Syekh Sahal bin Abdullah? Maka Allah akan mendatangkan iblis masuk ke dalam hatinya. Aku iki gak iso oleh penggawean, maka aku tak njaluk tulung koncoku ae. Bek koncoku iso nulung aku duwe penggawean atau oleh penggawean. Saat itu hatinya orang itu dimasuki iblis. Kenapa? Karena pada saat itu akan ada yang bisa menolong makhluk sesama makhluk. Padahal Quran mengatakan tidak ada yang bisa menyelesaikan urusannya manusia kecuali hanya. Lah caranya ya apa? Ngeten tekstualnya dirubah dari kontekstual. Sampean tetap ikhtiar, tapi jangan lupa tawakal. Ya Allah, bukakanlah jalan keluar agar anak saya bisa mendapatkan pekerjaan. Dan pilihkanlah pekerjaan dengan rezeki yang engkau barokahi. Terus zahirnya mulai membangun namanya yaitu hubungan. Komunikasi koncone di mana barangkali dok instansi kantormu butuh pekerjaan anakku lo kayak lulus kuliah ini wilayah, tapi nanti kalau keterima yang menjadi sebuah keterima bukan teman itu, Allah dengan kehendaknya menjadikan orang yang disebut itu ingin menolong, aslinya tidak ingin menolong, hatinya dikehendaki oleh Allah. Lo ngaji ngeten ini perlu tafakur merenung. Jadi menungso iku hanya sebab. Jadi bukan menjadi keputusan. Keputusan tetap di tangan. Ngoten lho. Duwe bojo cerewet. Teko nang ngene wong pinter, wong pinter ah. Dukun. Mbah, bojoku lho, Pak, termasuk cerewet. Wis nginae. Tak kei japa mantra. Munine yo napa? Mingkem-mingkem kelakep gak iso ngomong. Iki donga apa ngene iki? Mu akhire saben ketemu sing wedok gak iso ngomong meneng. Sesuk dijak ngomong ya sik meneng ae. Soale mang munine napa? Mingkem-mingkem kelakep gak iso ngomong. Pertanyaane, rumah tangga model ngene iki sakinah napa mboten? Lah iya rek, di bojo pisan kaya patung. Lega kaya patung ya apa? Dijak ngomong gak iso? Keliru, salah arah. Bisa mungkin itu nafsu oleh Allah dituruti, tetapi pada akhirnya menjadi salah besar. Tapi ini ya Allah yang menjodohkan engkau dengan istri saya, menjodohkan saya dengan istri saya, engkau ya Allah. Ini saya terima, saya ridha. Engkau beri ujian, saya mau. Tapi tolong ya Allah, saya sudah tidak mampu diuji dengan bojo sing cerewet ini ya Allah. Jadikanlah bojo saya atau bojo saya apa istri saya itu sabar.
Lho, Gusti Allah ngote atine wong bojone. Sakno ndelok bojomu wis nyambut gawe sora, kepanasan, gegere garing, sampai keringet ndrotos kon seneni pisan. Untung-untung Israil gak tak kon njukuk matek pisan. Akhir sakno kaya kesen ya sakno bojoku rek. Kon aku ditinggal ya dadi rondo aku. Ngene iki jenis sing gerakno iki Gusti Allah. Sekarang nomor 2. Abu Ali Ad-Daqa. Suatu tanda seseorang itu makrifat tidak pernah minta kebutuhan kecuali hanya kepada Allah. Karena itu keluh kesahnya tidak akan pernah disampaikan kepada manusia kecuali hanya kepada Allah. Baik masalah besar maupun kecil. Contohnya Nabi Musa merasa rindu ingin bisa melihat Allah. Rabbi inni anzur ilaika. Keinginan Nabi Musa gak kaya awak dhewe. Awak dhewe kepingin sugih, kepingin pangkat, kepingin wis ngono tok. Nek Musa enggak. Yang diminta luar, ya Allah kula niku kepingin ningali sampean. Ya Allah aku ini ingin melihat engkau. Wis gak foto duit-duit, donya gak penting. Sampai sakmonten Nabi Musa. Nah, karena Nabi ya dituruti oleh Allah, tapi ada satu pernyataan, engkau tidak kuasa bisa melihat aku langsung. Sekarang itu dunia. Aku akan kau lihat langsung nanti di surga. Iki ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Maka jenenge Nabi njaluk tuh dituruti. Kalau tahu cerita enggak? Disepakati mencari tempat. Ini namanya tajalli. Pertemuan Allah dengan Nabi Musa langsung. Lalu media yang dibutuhkan adalah tempat bertemunya. Ciptaan Allah banyak, yang dipilih gunung. Di Timur Tengah, ya, di daerah Timur Tengah sana banyak gunung. Semua gunung itu sombong kecuali satu gunung gak sombong. Makanya menungso iku sing sombong ambek sing gak sombong akeh. Munia. Menungso iku sing sombong ambek sing gak sombong akeh. Sing sombong wong gunung akeh sing sombong. Dadakno gunung takoni, siapa yang bisa jadikan tempat pertemuan aku dengan Musa? Ono gunung kok meneng gak gelem dilu tawadhu. Bahasanya ini merunduk itu isyara gitu loh. Artinya diam. Tanya, kenapa engkau kok diam? Bagaimana saya harus ngomong, ya Allah, engkau sudah ngerti apa yang akan terjadi. Iki loh makrifat. Engkau sudah mengerti apa yang akan terjadi. Karena engkau maha tahu. Gunung itu ditulis di Al-Quran. Namanya Gunung Tursina. Watin. Terus tak terusin itu. Waturi sinina. Lalu di dalam atlas disebut Bukit Sinai. Perbatasan antara Mesir dengan Israel yang sekarang ramai itu. Maka dengan monggo kita yang bisa jauh dari Palestina, kita tetap harus yaitu peduli dengan saudara kita sama Muslim. Setidak-tidaknya banyak cara, paling tidak berdoa. Niki wau namanya kunut nazilah. Kula mboten saged kaya Ustaz Jigarto. Ya kang ngono ndongakno ngene ae. Ya Allah, lindungilah saudara saya sesama muslim, muslim Palestina. Ngoten lho. Berikanlah pertolongan, hancurkan ya Allah Zionis Israel. Lha apa ngene Gusti Allah? Kurang apa Fir'aun? Anggap saja Zionis Israel itu Fir'aun. Mentang-mentang kalau Allah melibas, makanya ini ujian iman. Lah kita yang di Indonesia ini ya juga jangan sampai jadi orang yang gampang congkreng. Ngerti congkreng? Congkreng lho. Geger. Perkara milih wak lurah udah wis mulai ngilok-ngiloknoan. Wis mulai iki ngilok-ngiloknoan iki. Munggo meneng gak iso. Sembarno sampean seneng A ya belok A, tapi gak usah ngelokno B C. Milih B sampean pilih gak usah menghina AC. Dadi sak karepe wong iki demokrasi kok. Nggih. Sing sampean pilih durung karuan dadi lho. Sing dadi ku karena ridhonya Allah. Wong pinter gak mesti berhasil. Punya dukungan besar tidak pasti juga pasti berhasil. Jawab satu, yang ditetapkan Allah yang terjadi.
Nek eling niku malih gak usah mangkel-mangkelan. Gak usah geger-gegeran. Ya sebenarnya diatur oleh panitia pemilu nuruto. Dikon budalan TPS ya budalo. Kecuali lali. Aja nemene lali. Baru sampean milih-milih yo muga-muga sapa sing dadi wak lurah Indonesia iki, aku muni wak lurah eling ya. Yang terbaik yang nanti menjadikan negara ini pelan-pelan membaik. Kalau diminta akan menjadi sukses gak bisa. Negara iki gede cong, dudu perumahan Kosagra. Besar, penduduknya banyak, kepentingannya juga wis diikuti saja. Ngaji hikam dilakoni. Kula niku mulai diparani. Ya yes, gak apa-apa wis mertamu, yai nyuwun barokah, kula nderek mencalonkan. Monggo, budal. Nyuwun dungane, wis engko meneh aku nek donga yang ini, ya Allah, yang engkau kehendaki jadikan jadi. Ngono ae. Dadi kula gak merasa punya beban apa-apa. Apa njaluk donga kiai iki mandi apane lho, Cang, dikai amplop ya langsung guyu ngono kok. Berat menjaga iman itu. Wis. Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam mengatakan ketika ia dilempar ke dalam api oleh yaitu tentara Namrud, maka ia didatangi malaikat Jibril. Niki cerita niki. Mengatakan, apakah yang engkau butuhkan wahai Ibrahim Khalilullah? Loh, malaikat Nabi Ibrahim ini jawab, aku tidak butuh kepadamu, tapi kepada Allah aku butuh. Lalu bunyi hasbiyallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula. Jadi Nabi Ibrahim lapi ditulung malaikat, mah nek kon sing nulung aku gak. Tapi nek Allah aku butuh. Ngeten iki namanya tau. Lah kok ngaji niki kami rutin digoncang oleh masalah ekonomi titik nek. Wis waduh pengen njaluk pertolongane koncone, tanggane, lalu lali Gusti Allah. Betapa salahnya kita ilmu ini dipelajari, praktekin ndak. Kula dhewe niki kurang sehat. Tapi kula niki ngene hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Budal kula yakin ditolong Allah. Ditolong. Buktinya aku ngaji yo nyaman-nyaman saja. Makan sampean kula imutaken. Urusan kebaikan, urusan ibadah, jangan manja. Awak kok kerasa gak enak didik iki waktune jamaah. Wis budhalo nah. Ya opo engko teko masjid engko tambah kono tambah nemen dadi donga temen sampean. Budhalo. Waktune ngaji yaitu kajian subuh. Melok wae. Engko Gusti Allah sing ngatur. Ya Allah barokah ngaji. Kula panjenengan paring waras ya Allah sakit kula panjenengan angkat. Gusti Allah sing ngeten iki lho. Wong Jawa ngarani sumeleh iki ngeten. Lah kadang-kala enggak. Kita ini punya Tuhan kedua setelah Allah, akal. Sembarang di akal. Ki padha karo nuwun sewu. Motivator-motivator yang saya dengarkan di radio-radio itu, dia ini pinter ngomong, tapi durung karo iso. Ini begini-begini rasane iku. Nek awakmu pancen ngerti, mesti nek kon lakoni dhewe, kon nikmati dhewe, wong liya gak perlu. Itulah padha karo omongane dukun iki lho. Nek dukun pancen iso nolong, lha apa dituturno wong? Mbok ya ngono, tombok ana dhewe ngono. Karena itulah jangan yakin percaya kecuali kepada Allah dan Rasulullah. Kalaupun ada makhluk itu dipercaya karena tidak bertentangan dengan Allah dan Rasul. Ngoten lho. Nek bertentangan gak usah. Iku niku rono lho, tak jarono kon wis akeh sukses. Lapor rono aku di Gusti Allah. Bengi ngene. Ya Rabb, aku memohon. Nah, iki dieling-eling kami. Sampeyan iki duwe kebutuhan. Tapi lho, ya Allah, limpahkan rahmat. Jalan yang saya tempuh ini kalau memang baik menurut saya, menurut Engkau ya Allah, kabulkan. Tadi Gusti Allah sing nata, nurut. Kula niki tau crita lho, Pak. Kula duwe cita-cita gak ono sing keturutan belas. Sing diri Allah iku dongane ibu kula.
Makanya jangan main-main dengan orang tua. Betul? Ibu kula, ya Allah anak kula panjenengan dadosaken di antara keturunan kula enten sing dadi guru. Kabul. Dadi apa modar kabeh. Barang kula dadi ngene, kanca-kancaku sing mau dadi ngene, kabeh Bul kok iso dadi kiai Bul ya. Ya apa ceritane? Ya gak usah diceritakno. Ngono. Paling kon kepala dinas wis mekedel ngono. Nggawa fasilitas mobil kantor wis mekuwiti. Ana gak? Ana gak? Manggon omahe kantor nek wis salah ketemu kanca gak nyopo wis. Ingat, jaya tidak selamanya, miskin tidak seterusnya, di tangan Allah bisa berubah. Betul? Mantep wonten lho beragama. Apa-apa. Saiki aku iki sik modele ngene. Aku gak ngerti sapa mesu. Gak kena aku anakku, gak keturutan anakku putuku. Jangan pernah merasa gagal hidup. Hidup diputar oleh Allah. Ngoten lho. Cakap Al-Fatihah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiq li amalan makbula wa habli rizqan wasi'a wa tub alaina taubatan nasuha. Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an amalan maqbula. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.